sudah tepat jam 2. Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Oke, Bu Teril, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selalu semangat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini, Auditor dan Suhu Senior di MSTC. Yang kami hormati Bapak Dr. Dewa Manu yang pada siang hari ini berkenan menjadi narasumber. Dan tentu saja yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PBJ Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah dan perkenannya kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBJ dengan materi Inovasi Kontra pada hari ini Senin 20 Oktober 2025. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala anugerah kebaikan yang telah kita terima, marilah kita hening sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa kami mohon dicukupkan. Baik Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya Teresia Terul Mayangsari memandu Bapak Ibu pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan dan link dilarang untuk disebarluaskan. Narasumber akan dipersilakan untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Selain itu, pertanyaan dapat disampaikan melalui chat room, sedangkan untuk link post test atau daftar hadir akan disampaikan di chat room setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian ini paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Dan sertifikat paling cepat akan diberikan 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat didownload di link sertifikatku. Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Dr. Dewa Manu. Beliau adalah Ketua DPD IAPI Bali. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang mari kita simak materi dari Bapak Dewa Manu, yaitu inovasi kontra, karena ada tanda tanyanya, Pak. Kepada Bapak Dewa Manu, dipersilahkan. Baik, terima kasih eh, Ibu Teril yang sangat luar biasa. Eh, jadi hilang ngantuk kita kalau moderator seperti Ibu. Makasih Pak Muji atas kesempatannya. Salam hormat juga yang saya hormati selain Pak Muji ada juga senior-senior yang sudah bergabung di kelas di siang sore hari ini. Eh, Perkenalkan, nama saya Dewa Manu, Om Swastiastu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam rayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta semua, saya menarik mendapatkan ini penugasan dari Pak Muji untuk sharing di kelas MS Training Consulting ini terkait dengan inovasi kontrak gitu. Jadi dari eh, tema judulnya itu rasanya mengundang sebuah pertanyaan. Kalau orang bertanya, berarti ada sebuah keraguan-raguan dalam hatinya, kan gitu. Karena inovasi kontrak gitu. Jadi pada siang hari ini, izinkan saya membawakan materi terkait dengan inovasi kontrak ini. Penekanannya lebih kepada meyakinkan kita semua untuk melakukan sebuah inovasi kontrak tanpa keraguan-raguan. Jadi eh, akan kita bahas mungkin dari sisi sudut pandang tentu legalitas peraturan itu pertama dan juga dari sudut pandang teori berkontrak itu sendiri. Rasanya ini penting untuk memberikan kita pemahaman dan keyakinan bersama bahwa
inovasi kontrak itu adalah menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah proses pengadaan barang jasa era seperti sekarang ini. Izin Ibu saya share screen, saya share materi. Oke, ini inovasi kontrak. Jadi ada pertanyaannya inovasi kontrak PBJ gitu ya. eh Kita akan masuk, ini akan pokok-pokok bahasan kita nantinya. Ada definisi inovasi, latar belakang, tujuan inovasi, landasan yuridis formil, inovasi kontrak itu sendiri, dan kesimpulan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah gagasan atau ide pribadi saya untuk menampilkan ini tentu dengan landasan-landasan yang menurut saya eh, itu adalah sekali lagi adalah pendapat pribadi dan ini perlu kami saya lemparkan kepada forum, kepada Bapak Ibu semua, para entitas pengadaan, untuk kita jadikan bahan diskusi kita bersama sebagai pengayaan kita sebagai orang pengadaan, gitu ya. Mohon nanti dikritisi seperti apa nantinya kesimpulan yang kita dapatkan dari diskusi ini. Saya hanya memantik diskusi ini sehingga nantinya ketika mau kita belajar lebih jauh, membahas lebih jauh seperti apa inovasi yang bisa kita lakukan, mungkin bisa dilanjutkan, mungkin kalau bisa tatap muka kita untuk bikin workshop apa atau sejenisnya lagi yang bisa difasilitasi oleh Pak Muji agar menjadi sebuah apa namanya ruang diskusi yang menarik sehingga menjadi sebuah temuan-temuan baru dalam hal pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, ini inovasi tentu kalau kita bicara inovasi, yang namanya inovasi tentu adalah sebuah penemuan atau pembaharuan baik gagasan proses maupun produk yang diterapkan secara praktis dan berbeda dari yang sebelumnya, serta memberikan nilai atau manfaat yang signifikan. Itu adalah sebuah inovasi. Karena saya sering menyitir sebuah ungkapan dari ini sebenarnya seorang stand up komedi gitu ya. Saya sering menyitir ucapannya yang menurut saya itu bisa membuat sebuah apa namanya? Memicu sebuah konsep pemikiran baru bahwa beliau menyatakan seperti ini. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, walaupun eh, kadang-kadang hal itu lebih baik, tetapi sama, itu tidak akan membuat apa ya, tidak memberi kesan sesuatu itu menjadi baru. Tetapi kalau kita berikan sedikit sentuhan berbeda, disitulah diferensiasi seseorang itu ditunjukkan gitu. Karena kalau zaman sekarang, kalau orang itu tidak punya diferensiasi dan sama dengan yang lain, itu tidak akan dilihat. Jadi pentinglah sebuah inovasi itu menurut saya sangat penting karena yang namanya manusia itu tentu punya apa namanya punya eh, cipta rasa dan karsa untuk menciptakan sebuah inovasi. Karena kalau bicara ini ya filosofinya gitu ya, cogito ergo sum dari Rene Descartes bilang kan manusia itu adalah makhluk berpikir. Manusia itu kan selalu mencari suatu kebaruan untuk bagaimana membuat hidupnya lebih mudah, bagaimana membuat sesuatu menjadi lebih baik, walaupun bukan sempurna, karena sempurna itu udah milik yang di atas. Tapi sesuatu harus kita buat selalu lebih baik, lebih simpel, lebih praktis untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu hal atau memudahkan kita mengarungi kehidupan ini. Kalau kita bicara pengadaan, bagaimana caranya pengadaan itu kita buat sederhana, sesimpel mungkin melalui sebuah inovasi-inovasi. Nah, sebuah inovasi itu selalu bercirikan adanya sesuatu hal yang baru, berbeda dari yang sebelumnya, dilakukan secara terencana dan mempunyai tujuan yang jelas. Nah, di sisi inilah akuntabilitas itu tetap terjaga. Pastikan lakukan secara terencana dan mempunyai tujuan yang jelas. Dari sisi inovasi di dalam pengadaan, aturan Perpres juga sudah mempersyaratkan dulu diperkenalkan inovasi di tahapan pemilihan ya melalui konsolidasi, terintegrasi. Mungkin kita harus bergerak lagi ke depan gitu. Bagaimana kita berpikir untuk melakukan sebuah inovasi kontrak.
yang mungkin secara tidak sadar mungkin sudah banyak Bapak Ibu lakukan dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu sehari-hari. Sekali lagi saya hanya memantik diskusi ini gitu ya. Nah, ini latar belakangnya. Selalu kalau bicara latar belakang, pendekatan saya selalu ada dua. Di situ selalu ada tantangan, dan setiap tantangan selalu ada peluang. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua bisa menambahkan apa tantangan, apa peluang yang ada. Nah, ini sekali lagi saya memunculkan dua tantangan. Pertama, transformasi ekosistem pengadaan. Kita ketahui eh, tantangan dalam pengadaan adalah adanya transformasi perubahan yang sangat signifikan dalam pengadaan kita. Kalau zaman kita dulu pengadaan itu belum elektronik, sekarang elektronik. Semuanya elektronik. Makanya saya selalu memotret sebuah transformasi itu dalam 5 segmen gitu ya. Segmen pertama itu ada dalam proses bisnis pengadaan. Jadi proses bisnis pengadaan itu dulunya proses bisnis pengadaan adalah konvensional, itu ketika butuh barang jasa orang keliling akan mencari penyedia gitu. Sekarang justru proses bisnisnya penyedia itu didekatkan dengan pembeli melalui katalog elektronik, didekatkan semuanya. Itu dari sisi proses bisnis. Kedua, dari sisi model bisnis pengadaan, konvensional dulu udah ditinggalkan. Semuanya pakai sekarang. Bahkan ada gium kalau belum itu belum layak sebagai sebuah proses yang benar. Ketika semua proses itu digitalisasi, itu model bisnis pengadaan sudah ditinggalkan yang konvensional. Area perubahan yang ketiga ada di model model apa namanya model bisnis yang ketiga itu adalah ada di era area, maksud saya ada di eh, area domain bisnis. Kalau tadi proses bisnis, dua model bisnis, tiga domain bisnis. Domain bisnis pengadaan ini dapat kita maknai sebagai titik fokus pengadaan. Kalau dulu, ketika zaman kita Kepres 80 2003, Perpres 54 2010, ketika kita bicara pengadaan, selalu bahasanya adalah pengadaan barang jasa pemerintah pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan. Karena memang domain bisnis pengadaan zaman-zaman dulu itu adalah di pemilihan penyedia. Disitulah titik fokusnya. Tapi sekarang sudah bertransformasi bahwa pemilihan penyedia itu tidak lagi menjadi domain bisnis pengadaan yang sekarang. Sekarang udah bergesernya di tataran perencanaan dan pelaksanaan kontrak. Kenapa? Karena model bisnis pemilihan penyedia semua sekarang udah by system. Semua by system. Nah, sekarang kalau kita tidak paham dengan transformasi ini, masih berkutat di tataran pemilihan penyedia, kita abai di tataran perencanaan dan bagaimana melaksanakan kontrak, itu rasanya masalah-masalah pengadaan munculnya di sana. Apalagi ditambah dengan kita pahami kalau kita bicara di pemerintah, siklus keuangan pemerintah tidak pernah berubah dari zaman dulu. 1 Januari, 31 Desember sudah close. Tetapi pemenuhan kebutuhan organisasi kita tidak bisa dibatasi tahun anggaran. Nah, ini menjadi peluang, tantangan kita sebenarnya. Di sisi lain adalah peluang bagaimana kita melakukan inovasi dalam pengadaan gitu. Tadi domain bisnis, yang ketiga organisasi pengadaan. Kalau kita lihat potret dari organisasi pengadaan sudah sangat jelas perubahannya. Dulu di awal-awal ada ULP, sekarang UKPBJ gitu dengan menyatukan antara pengelola sistem dengan pelaksana pengadaan dalam hal memilih penyedia. Dan juga yang terakhir adalah budaya kerja. Inilah transformasi pengadaan yang menurut saya sangat luar biasa berubah di samping ekosistem yang lain. Ekosistem yang lain itu yang terkait dengan pengadaan tentu aturan-aturan yang lain. Ini perlu menjadi pencermatan kita bahwa tantangan di sisi lain itu seperti transparansi, efisiensi, akuntabilitas itu luar biasa. Era sekarang dituntut transparansi, dituntut efisiensi dan akuntabilitas. Kalau tantangan ini nih kita tidak hadapi dengan sikap yang agile, yang adaptif gitu ya, yang lincah, tentu kita akan ketinggalan zaman. Karena apa? Karena perubahan itu bukan hanya sekedar sudah terjadi, tetapi perubahan itu akan terus terjadi. Bukti yang paling sahih, katalog pun akan terus berubah.
Bukti yang paling sahih, Perpres pun berubah sudah cepat. Nah, ini perlu kita sikapi sebagai orang pengadaan adalah sikap yang selalu adaptif dan lincah, agile. Untuk itulah sebenarnya inovasi itu sangat penting untuk dilakukan orang-orang pengadaan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Di sisi lain, Bapak Ibu teman-teman semua, kita pahami di setiap tantangan pasti ada peluang. Nah, apa peluangnya? Yang saya dapat rumuskan pertama itu adalah portal pengadaan yang lengkap dan handal. Kalau portal pengadaan yang kita lihat sekarang itu sudah selengkap. Ada RUP, ada eh, e-katalog, ada eh, apa e-tendering, e-seleksi. Bahkan yang paling penting menurut saya untuk mendukung pencapaian sebuah inovasi itu ada sistem informasi kinerja penyedia. Jadi saya pikir dari sisi portal pengadaan sudah cukup andal, cukup lengkap, walaupun nantinya mungkin sekali lagi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan menurut saya. Peluang yang lain adalah kompetensi pelaku pengadaan semakin meningkat. Sangat banyak lembaga-lembaga penyelenggara kelas-kelas pengadaan, sangat banyak lembaga-lembaga penyelenggara sertifikasi pengadaan, dan di sisi lain teman-teman pelaku pengadaan, penggiat pengadaan itu sangat getol untuk ikut kelas-kelas seperti itu. Dan saya pikir itu adalah sebuah peluang yang saya anggap sangat bagus untuk kita bisa ikuti dan untuk menaikkan kompetensi kita. Jadi ini adalah sebuah peluang. Artinya adalah ketika kompetensi pelaku pengadaan semakin meningkat, yang dibuktikan dengan knowledge, skill, dan attitude teman-teman pelaku pengadaan yang sudah semakin baik, rasanya kalau kompetensi pelaku pengadaan yang sangat luar biasa itu hanya dihadapkan tugas rutin yang biasa-biasa saja setiap tahun, kok rasanya sayang. Kompetensi itu tidak kita gunakan untuk mengcreate sesuatu sehingga menjadikan sesuatu tugas kita dalam pengadaan itu sekali lagi sifat dasar manusia itu adalah makhluk berpikir untuk mencari bagaimana mencari solusi-solusi terbaik. Sangat sayang kalau kompetensi pelaku pengadaan itu tidak dibarengi dengan keberanian untuk melakukan sebuah daya kreativitas dalam hal ini melakukan sebuah inovasi. Nah, rasanya dari sisi latar belakang menurut saya eh, sangat sip materi ini. Jadi rasanya setelah materi ini tanda tanya di belakang inovasi kontrak itu harusnya sudah hilang. Ya Ibu ya, harusnya sudah hilang itu inovasi kontrak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tujuannya. Tujuannya kenapa sih diperlukan adanya sebuah inovasi dalam pengadaan? Dalam hal ini adalah inovasi kontrak. Pertama tentu adalah merespon perubahan agar menjadi tetap adaptif dan agile. Karena kalau situasi lingkungan sudah berubah, di sisi lain kita sebagai pelakunya yang ada di lingkungan itu tidak berubah, ya kita akan musnah. Jadi benar katanya si ini ya, ada Yusuf bilang ketika siapa yang tidak mau berubah akan punah. Ya kita tidak ingin sebagai manusia yang punya nalar, pikir, cita, rasa, dan karsa itu tidak mau berubah, tidak membuat sesuatu yang menjadi kreatif dan inovatif, dan kita akan jadi punah. Hanya begini-begini saja gitu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi. Kita pahami kalau kita melakukan sebuah inovasi dalam kontrak, itu tujuannya pasti asas manfaat yang dicari. Sehingga tentu efisien, efektif, dan sekali lagi transparan. Ketiga itu memastikan keberlanjutan. Karena pengadaan kita mungkin mungkin rasanya kalau belanja pemerintah itu rasanya 60% anggaran itu pasti untuk belanja rutin. Rasanya. Telah dengan hal sampai ke masalah yang sering muncul setiap tahun pun akan berulang-ulang setiap tahun kita dapatkan. Kalau kita tidak berani melakukan sebuah terobosan inovasi berkontrak untuk menjamin keberlanjutan sustainability dalam sebuah proses pengadaan. Karena apa? Karena utamanya untuk pengadaan-pengadaan yang sifatnya rutin itu harusnya harusnya itu kita pandang sebagai sebuah proses keberlanjutan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau kita
berani melakukan sebuah inovasi, daya kreativitas dalam pengadaan, itu akan menjadikan profesi pengadaan barang jasa itu menjadi profesi yang sangat menarik. Tidak menjadi profesi yang dalam tanda kutip di banyak tempat mungkin adalah profesi yang dianggap sebagai profesi bahkan gitu ya, bahkan ada yang menganggap profesi tabu gitu ya, mengundang banyak kasus tipikor gitu ya. Kedua juga profesi yang dianggap sebagai menakutkan gitu ya. Tapi ketika kita melakukan proses pengadaan dengan daya inovasi gitu, itu akan menjadikan profesi pengadaan itu menarik, menarik. Ini saya eh, di beberapa kali kesempatan pernah diminta sebagai dosen praktisi ke kampus gitu, ke mahasiswa ketika saya cerita pengadaan bahwa bagaimana eksekusi keuangan negara itu dan saya cerita inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Mereka sangat interest anak-anak muda, anak-anak di kampus itu memandang pengadaan itu. Mungkin mereka mendengar pengadaan itu hanya begitu-begitu saja. Tetapi ketika kita berikan sudut pandang yang lain, sebuah proses pengadaan tuh bisa begini loh, bisa begini gitu, itu menjadikan pengadaan itu sebagai profesi yang menarik. Karena sekali lagi, manusia itu menurut saya manusia itu punya naluri yang alami ketika dia melakukan hal yang begitu-begitu saja setiap tahun berulang-ulang, itu pasti bosan. Pasti bosan. Tapi ketika ada sesuatu yang berbeda dia kerjakan, itu akan menjadikan sebuah tantangan baru buat mereka. Ketika tantangan baru yang terjadi adalah apa? Mereka justru semakin menarik, semakin tertarik untuk itu. Karena memang secara naluriah manusia itu butuh tantangan dalam hidupnya. Karena kalau nggak ada tantangan, mungkin, mungkin ya, tidak seperti sekarang kita. Mungkin masih seperti nenek moyang dulu yang jalan merangkak. Karena nggak berani ketika bangun berjalan jatuh lagi. Jadi mereka butuh tantangan sehingga bisa kita seperti sekarang gitu. Yang terakhir adalah menumbuhkan jiwa kreatif minat belajar bagi para pelaku pengadaan dan stakeholder pengadaan terkait. Ini saya garis bawahi, stakeholder pengadaan terkait. Kalau inovasi itu hidup dalam pengadaan, orang-orang pengadaan itu pasti punya minat belajar. Pasti ada tumbuh jiwa kreatifnya. Tentu kreatif dalam hal yang baik, positif gitu ya. Nanti makanya kita akan batasi di mana-mana, di rule mana kita bisa melakukan sebuah inovasi gitu. Begitu juga stakeholder pengadaan. Stakeholder pengadaan ini saya sebut sebagai, kalau kita bicara stakeholder pengadaan, tentu ada yang internal, ada eksternal. Di internal, stakeholder pengadaan itu mungkin para user gitu ya, mungkin para pimpinan tertinggi gitu, pimpinan tertinggi mungkin pengguna anggaran gitu ya, kuasa pengguna anggarannya gitu. Kalau kita melakukan inovasi itu menjadi media belajar yang bagus bagi para stakeholder yang terkait itu di internal kita. Di sisi lain, stakeholder yang eksternal, baik itu auditor, APH gitu. Kalau kita orang pengadaan tidak membangun sebuah inovasi gitu, mereka akan cenderung berpikir bahwa pengadaan itu ya begini-begini saja. Pengadaan itu adalah proses prosedur penyerapan anggaran keuangan saja. Karena saya sering menganalogikan for prosedur to buy, but how to buy. Bukan sekedar prosedur belanja, tetapi bagaimana belanja itu. Jadi kalau sudah bicara bagaimana, berarti ada strategi di sana. Nah, salah satunya adalah inovasi. Sehingga terbuka ruang bagi mereka para stakeholder yang di luar, utamanya ini misalnya para auditor APH itu untuk lebih tahu lebih dalam bahwa pengadaan itu adalah sesuatu yang unik, yang tidak bisa diseragamkan di semua organisasi. Nah, kadang-kadang sudut pandang mereka itu adalah menyeragamkan semua pengadaan di semua organisasi. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya tidak bisa sebut satu persatu. Mungkin ada latar belakang Bapak Ibu yang dari eh, perangkat daerah biasa gitu ya. Ada yang dari kementerian, ada yang dari BLUD, ada yang dari BLU, ada yang dari blood rumah sakit gitu ya. Ada yang dari BLU-nya perguruan tinggi. Tentunya organisasinya latar belakangnya beda-beda. Latar belakangnya berbeda-beda. Tapi kalau ini dimaknai sebagai sebuah prosedur belanja saja yang diseragamkan di semua organisasi, jangan salah. Stakeholder yang di luar itu nggak tahu mereka.
Nah, justru itulah maka ruang ini sangat penting menurut saya untuk kita membangun paradigma cara pikir yang baru terhadap pengadaan ini agar mereka semua stakeholder yang utamanya stakeholder di luar itu paham bahwa pengadaan itu tergantung pendekatan strategi organisasinya seperti apa gitu. Ini menjadi penting inovasi ini harus dilakukan gitu maksud saya. Agar tidak dipandang pengadaan itu hanya begitu-begitu saja gitu. Itu mungkin tujuannya. Nah, ini penting dasar yuridis formil. Dari dasar yuridis formil, karena sekali lagi, walaupun mungkin Bapak Ibu semua tidak semuanya orang hukum gitu ya, tetapi patut kita pahami ketika sebuah peraturan perundang-undangan ditetapkan, eh, ketika sudah tercatat di lembaran berita negara, semua rakyat Indonesia itu wajib tahu gitu, wajib tahu. Begitu juga kalau Bapak Ibu misalnya eh, apa namanya diperiksa gitu ya, baik dari auditor maupun BH, pasti yang pertama itu adalah dasar hukumnya yang akan dipertanyakan. Nah, ini dasar hukum yuridis formil dari sebuah inovasi pengadaan. Kalau kita bicara inovasi, itu adalah kita bisa kategorikan sebuah diskresi yang diambil oleh apa namanya oleh pejabat pemerintahan. Sebuah diskresi yang diambil. Kalau kita bicara diskresi, berarti tidak jauh-jauh dari Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, kita ketahui Undang-Undang 30 2014 ini sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, ya, itu mengalami perubahan. Dan perubahan ini memang perubahan yang saya sendiri rasakan sebagai orang hukum, memang perubahan yang sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan diskresi atau mengambil sebuah kebijakan yang tidak apa namanya tidak normal dari biasanya. Nah, ada di pasal 24 tentang persyaratan diskresi. Jadi di pasal 34 itu, ya pasal 24 itu yang awalnya ini, awalnya kalau saya nggak saya ingat, awalnya di pasal 24 tentang persyaratan diskresi itu ada 6 persyaratan diskresi di Undang-Undang 30 2014 sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 6 persyaratan diskresi. Salah satu persyaratan itu adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang diskresi, namanya diskresi, tentu kalau diskresi itu pasti untuk menjawab minimal, menjawab permasalahan hukum yang ada, minimal 3 permasalahan hukum yang ada. Kalau kita bicara permasalahan hukum, norma 3 masalah hukum. Pertama adalah kekosongan norma, itu masalah hukum pertama. Kekosongan norma, tidak ada norma yang ngatur. Itu masalah hukum pertama. Kedua, kekaburan norma. Ketiga, konflik norma. Ini masalah masalah hukum ini. Jadi seorang pejabat itu harus berani mengambil diskresi ketika tidak ada peraturan yang ngatur. Ketika terjadi kekaburan norma. Ketiga, ketika eh, eh, terjadi konflik atau pertentangan aturan. Nah, ketika kekosongan norma, misalnya dibutuhkan pengadaan misalnya bahan makanan gitu ya, atau cleaning service. Tanggal 1 Januari belum ada bahan makanan. 1 Januari nih di rumah sakit. Gitu. Di sisi lain, pasien wajib makan atau cleaning service atau langganan bandwidth internet deh gitu. Nggak ada aturan yang mengatur. Bagaimana caranya? Mungkin bisa dilakukan, mungkin inovasi. Ini inovasi yang harus masuk. Inovasi kita kelompokkan sebagai sebuah diskresi. Pejabat harus berani ngambil diskresi dengan melakukan apa? Kontrak tahun jaman. Sehingga tidak ada kekosongan waktu untuk mengcover yang mungkin anggaran belum disahkan pada saat itu. Nah, ini diskresi-diskresi ini perlu diambil seorang pejabat sebagai bagian daripada diskresi mereka yang sudah diatur di Undang-Undang 30 2014. Kedua, kita lihat di
Perpres 16 2018. Dan ini juga menurut saya sebuah pasal yang sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena pasal ini keluar ketika perubahan Perpres nomor 12 tahun 2021. Dulu ketika Perpres 16 2018, pasal 27A ini belum ada. Pasal 27A ini baru ada ketika perubahan Perpres 12 2021. Kita pahami Bapak Ibu teman-teman semua, Perpres itu terbit zaman pandemi COVID. Terbit zaman pandemi COVID. Kalau tidak muncul Perpres ini dan kalau tidak diakomodir dengan Undang-Undang 30 2014, saya yakin PPK di seluruh Indonesia akan kena masalah hukum. Apa itu masalah hukumnya? Zaman pandemi COVID, pengadaan barang jasa darurat yang dilakukan PPK adalah melakukan proses menunjuk langsung penyedia untuk bekerja dengan menggunakan pengadaan barang jasa darurat dan menggunakan pola kontrak biaya plus imbalan. Padahal kita ketahui kontrak itu belum ada di Perpres 16 2018. Sudah dilakukan di Perpres sudah dilakukan tahun 2020. Perpres diubah baru tahun 2021. Artinya apa Bapak Ibu, teman-teman semua? Memang perlu kita itu untuk berpikir progresif. Kalau orang hukum bisa biasa memandang orang hukum selalu berpikir antisipatif dan progresif gitu. Artinya futuristik ke depan. Nah, dengan perubahan Perpres 16 ini di Perpres 12 2021 dimasukkan pasal 27A bahwa PPK dapat menggunakan kontrak lain sesuai dengan karakteristik pekerjaan dengan memperhatikan efisien, efektif, tidak bertentangan. Jadinya apa? Artinya apa? Artinya selain kontrak yang ada di Perpres, sebenarnya kita boleh menggunakan jenis kontrak yang lain. Boleh kita menggunakan jenis kontrak yang lain. Dengan apa? Dengan memperhatikan efisien, efektif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini artinya kalau kita potret peraturan perundang-undangan, sekali lagi kembali ke tiga masalah hukum tadi, kekosongan norma, konflik norma, dan norma kabur. Ketika kita potret, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tidak serta-merta bahwa harus ada aturan hukumnya, peraturannya saja. Tetapi peraturan perundang-undangan itu bisa dimaknai sebagai peraturan tidak tertulisnya juga. Apa itu asas-asas umum pemerintahan yang baik? Apa itu asas kemanfaatan? Karena kalau kita bicara tujuan daripada hukum itu tidak lepas dari tiga tujuan hukum. Pertama, tentu kepastian hukumnya. Kepastian hukum itu artinya harus sesuai dengan peraturan undang-undangannya. Kedua, kemanfaatan. Kemanfaatannya apa? Output pekerjaan tercapai, ya, efisien, efektif, gitu ya. Dan yang paling tinggi tujuan hukum itu adalah keadilan. Ya, tidak kita nggak bisa terlepas dari tiga tujuan hukum itu. Jadi, kalau dari sisi dasar yuridis formil sebuah inovasi yang bisa dilakukan dalam berkontrak, artinya dari sudut pandang undang-undang difasilitasi dengan Undang-Undang 30, artinya sudah terlindungi kita. Yang kedua dari sisi Perpres, bahwa PPK dapat menggunakan kontrak lain sesuai dengan karakteristik pekerjaan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Artinya, ketika kontraknya, ketika tahun anggarannya adalah hanya 1 tahun, begitu, ya jangan gunakan kontrak tahun jamak untuk pekerjaan sifatnya proyek, gitu ya. Artinya, kalau itu batasan tanggal 31 Desember, ya jangan gunakan kontrak tahun jamak, gitu maksudnya. Kalau belum dipastikan ada anggaran, gitu ya. Nah, ini kita ini lagi explore lagi dari sisi yuridis formilnya untuk kita bisa memberikan dasar argumentasi dari sisi regulasi. Ini dasar argumentasi hukumnya. Kalau kita lihat pengadaan barang jasa itu diliputi diliputi oleh aspek hukum administrasi tentu. Karena aspek hukum administrasi ini melingkupi perencanaan sampai dengan penunjukan penyedia barang jasa. Nah, penetapan jenis kontrak itu didasari dari sudut pandang reh matahid, arti dasar hukum kewenangan gitu, dasar hukumnya. Kalau misalnya kontrak konstruksi, coba kita lihat Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Itu secara reh matahid dari sisi sudut pandang apa namanya kepastian
sesuai dengan hukumnya gitu ya. Yang kedua dari sisi kewenangan. Siapa yang harusnya menetapkan misalnya rancangan kontrak gitu. Nah, itu dari sisi sudut pandang Rahmatahidnya. Terus dari sisi tata cara prosedur penerbitan keputusan administrasi. Nah, ini masuk sudut pandang Rahmatahid kalau kita bicara hukum administrasi pengadaan. Kaitannya dengan kontrak. Yang kedua, kita bisa potret dari sudut pandang Dul Matahid. Dul Matahid ini, kalau Reh Matahid tadi adalah sesuai dengan aturan hukumnya. Kalau Dul Matahid itu adalah tujuan kemanfaatannya. Nah, untuk kita bisa jelaskan itu penting Bapak Ibu teman-teman semua, ketika dari sudut pandang Dul Matahid perlu kita buatkan argumentasi, pertimbangan logis dalam mengambil keputusan. Ini perlu kita pertimbangkan. Makanya penting untuk kita membuat telahan, kajian. Kenapa kita pilih jenis kontrak ini? Dari sudut pandang hukum, ya benar. Jenis kontrak itu dimungkinkan kita menggunakan jenis kontrak yang lain sesuai dengan pasal 27A Perpres. Tapi dari sisi dul matahidnya juga perlu Bapak Ibu teman-teman membuatkan kajian untuk kita bisa memperkuat dari sisi reh matahidnya. Dul Matahidin untuk memperkuat sebenarnya Matahid. Agar apa? Bapak Ibu bisa membangun pola argumentasi kita. Bapak Ibu bisa membangun reason yang jelas terhadap sebuah keputusan administrasi yang kita keluarkan. Karena pejabat itu biasanya Bapak Ibu, pejabat itu memiliki dua kewenangan kalau saya potret. Ada kewenangan bebas, ada kewenangan terikat. Kalau kewenangan terikat, reh matahid sesuai dengan aturan hukum, terikat kewenangan dia. Di sisi lain, pejabat itu diberikan kewenangan bebas, diskresi tadi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dul matahid. Kalau dia kewenangan bebas, karena dasarnya dul matahid, pejabat itu diberikan kebebasan untuk membuatkan reason, alasan logis. Kenapa dipilih jenis kontrak yang itu? Nah, ini penting Bapak Ibu untuk membuat kajiannya agar Bapak Ibu bisa menjelaskan secara logis alasan untuk kita bisa menghindari adanya kesan dalam tanda kutip yang sering disebut dengan mens rea. Kita untuk menampik sebuah niat yang jahat, kita harus buatkan kajian untuk menjelaskan bahwa niat kita itu baik dengan memilih jenis kontrak yang seperti ini. Nah, itu maksudnya. Yaitu dari sudut pandang hukum administrasi. Kedua adalah hukum perdata. Nah, menarik, hukum perdata ini adalah aspek hukum yang melingkupi sejak penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang jasa. Kontrak pengadaan barang jasa berlaku asas hukum kontrak pada umumnya dengan tetap memperhatikan tujuan, etika, kebijakan pengadaan. Itu sudut pandang dari sisi hukum perdata. Sengaja memang saya tidak tampilkan aspek hukum pidana karena kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi aspek hukum ada hukum publik, ada hukum privat. Kalau hukum administrasi itu hukum publik, hukum privatnya hukum perdata. Posisi pemerintah dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya eh, pemerintah itu sebagai badan hukum publik dia memang bisa melakukan hubungan keperdataan. Tetapi dalam hal ini dia diwakili oleh pejabat. Pejabat itu kalau dalam bahasa ini am. Am itu wakil daripada pemerintah. Jadi pemerintah itu sebagai badan hukum dia memang boleh melakukan perikatan. Ketika pemerintah sebagai badan hukum publik melakukan perikatan dengan sesama badan hukum usaha atau perorangan, ketika dia melakukan perikatan, dia akan masuk ke ranah hukum privat atau hukum perdata. Makanya kalau dalam banyak apa namanya putusan hakim gitu, kalau saya baca beberapa putusan hakim atau MA eh, itu biasanya dia mengutip teori opposing teori atau teori melebur. Karena teori melebur itu mengatakan bahwa ketika tindakan administrasi pemerintah yang ujungnya adalah perdata, karena ini kan pengadaan itu kan diawali tindakan administrasi sebenarnya, melalui perencanaan, pemilihan penyedia gitu, masuk ke ranah perdata. Berdasarkan teori opposing teori itu harusnya dinilai sebuah tindakan keperdataan. Sehingga banyak di negara-negara lain
kasus pengadaan itu semuanya selesai secara perdata. Kenapa? Karena memang pengadaan barang jasa itu berdasarkan closing theory adalah posisi pemerintah itu masuk ke entitas perdata, sehingga penyelesaiannya harusnya adalah tindakan keperdataan harusnya gitu. Nah, menjadi menarik ketika kita potret aspek perdata dalam pengadaan itu seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Untuk kita mendapatkan gambaran posisi kontrak itu di mana sebenarnya gitu ya. Sebenarnya pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatangan kontrak ketika menerbitkan SPPBJ itu adalah bentuk penerimaan, accept, acceptance dari penawaran offer dari penyedia. Jadi ketika penyedia menawar, PPK-nya menerima dengan menerbitkan SPPBJ, walaupun kontrak belum ditandatangan, itu sudah masuk ke dalam ikatan keperdataan. Kenapa? Karena bentuk penerimaan ini artinya ini sudah ada kesepakatan para pihak. Pihak PPK sudah sepakat menerima penawaran penyedia gitu. Pihak penyedia pun sudah sepakat dengan penawaran dia seperti itu. Nah, ini bentuk kesepakatan seperti itu sehingga sudah seperti kalau sudah hal ini terjadi, sebenarnya kontrak sudah terjadi walaupun sekali lagi belum ada penandatanganan kontrak. Sehingga kalau sudah SPWBJ itu sudah menjadi ranah perdata harusnya, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat asas berkontrak. Kalau asas-asas berkontrak, kalau tadi seperti tadi saya sebutkan ranah hukum apa pengadaan itu adalah ranah hukum perdata yang tunduk juga terhadap asas-asas kontrak gitu ya. Yang pertama asas konsensualisme. Asas-asas ini menyebutkan bahwa kontrak itu terjadi ketika sudah ada kesepakatan para pihak. Itu kontrak terjadi, walaupun belum tekan kontrak sebenarnya. Karena manusia itu dinilai dari omongan dia gitu sebenarnya ini dasar dasar filosofinya. Ketika orang itu ngomong sudah sepakat gitu, Pak Muji info ke saya, Pak Dewa untuk ngisi tanggal 20 gitu. Siap Pak Muji. Nah, ketika saya bilang siap, saya harus siap. Itu bentuk daripada konsensualisme. Walaupun memang nggak ada tarikan kontrak kita. Itu maksudnya. Yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak. Jadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, setiap orang ini baik individu maupun badan hukum itu berarti termasuk pemerintah, gitu ya, itu bebas untuk berkontrak dengan siapa saja. Bedanya karena karakter kontrak pengadaan barang jasa ini memiliki karakter kontrak yang hybrid. Kenapa saya bilang hybrid? Karena ada proses administrasi yang mendahului, gitu ya. Jadi asas kebebasan berkontrak di kontrak pengadaan barang jasa pemerintah itu sedikit berbeda karena ada batasan administrasi, berbeda dengan kontrak pada umumnya gitu. Ada batasan administrasi. Nah, asas kebebasan berkontrak dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini dapat dimaknai bahwa PPK itu boleh dibebaskan memilih jenis kontrak apapun sepanjang ada asas reh matahid dan dul matahid yang saya sebutkan tadi. Itu dibebaskan untuk memilih jenis kontrak sebenarnya. PPK dibebaskan memilih berkontrak dengan siapa saja asalkan memenuhi proses persyaratan administrasi melalui mekanisme pemilihan penyedia. Nah, itu asas kebebasan berkontrak. Itu asas kebebasan berkontrak. Ketiga ada asas itikat baik. Asas itikat baik atau good fight atau dalam bahasa Latin disebut bona fides. Itu sebenarnya asas itikat baik ini ditandai dengan ketika eh, pengadaan barang jasa itu bahkan kalau kita bawa ke konsep berkontrak, asas istiqad baik ini harus ada pra kontrak gitu ya. Pra kontrak berarti sebelum kontrak ditandatangan. Buktinya apa? Ketika penyedia menawar pekerjaan itu, dia harus ada itikat baiknya. Kalau sudah menawar, ditetapkan sebagai pemenang, ya dia harus ada itikat baik untuk melanjutkan tekan kontrak. Makanya kalau itikat baik ini dilanggar gitu ya, ada sanksi. Nah, makanya ada sanksi, ada daftar hitam seperti itu karena harus ada itikat baiknya gitu. Itikat baik itu prakontrak. Itikat baik
saat berkontrak. Saat berkontrak dalam pelaksanaan pekerjaan ada itikat baik. Itikat baik itu ditunjukkan apa? Ketika ada perubahan, misalnya kondisi di para pihak harus memberitahukan ke pihak lainnya gitu. Satu pihak mengalami ada perubahan sesuatu itu ya harus memberitahukan. Itu bentuk daripada itikat baik. Yang ketiga adalah itikat baik pasca kontrak. Nah, sebenarnya asas berkontrak itu juga mengatur itikat baik pasca kontrak itu berjalan. Itikat baiknya apa? Kalau konstruksi ada tanggungan kegagalan bangunan, ada pemeliharaan. Nah, itu itikat baik sebenarnya yang diatur dalam asas berkontrak gitu maksudnya. Dan terakhir adalah asas Pacta Sunt Servanda. Nah, ini asas yang sangat familiar di kalangan praktisi kontrak gitu ya. Karena asas ini menyebutkan bahwa eh, kontrak itu menjadi undang-undang bagi para pihak sehingga wajib diikuti. Karena menjadi undang-undang bagi para pihak, ketika dalam pengadaan barang jasa itu eh, concern kita harusnya, concern kita harusnya adalah bagaimana kita memilih, mengatur, membuat persyaratan berkontrak agar memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Karena persyaratan berkontrak kita yang kita atur dalam rancangan kontrak itu nantinya akan menjadi undang-undang bagi kita, bagi para pihak gitu. Makanya lebih bagus kita atur di awal di rancangan kontrak jenis kontrak yang apa yang cocok untuk pekerjaan ini. Persyaratan berkontrak yang seperti apa yang kita persyaratkan untuk pekerjaan ini, eh, persyaratan penyedia seperti apa yang cocok untuk melaksanakan pekerjaan ini. Karena nanti akan menjadi undang-undang bagi para pihak. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Karena apa? Karena dalam pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu teman-teman semua, posisi penyedia, karena ini penyedia ini berkontrak dengan pemerintah gitu maksud saya. Karena penyedia berkontrak dengan pemerintah, posisi mereka tidak equal dengan pemerintah sebelum berkontrak maksud. Ya, saya tekankan, sebelum berkontrak, ketika penyedia menawar pekerjaan itu, penyedia itu posisinya tidak equal. Tidak equal itu nanti tidak sama. Tidak ada dalam posisi equality before the law. Dia posisinya lebih rendah dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah dalam kontrak pengadaan barang jasa, posisi pemerintah itu adalah melindungi keuangan negara, melindungi keuangan publik, mewakili publik. Sehingga posisi dia lebih tinggi. Posisi penyedia Posisi penyedia itu adalah take it or leave it. Kalau dia sepakat dengan persyaratan yang kita buat, dia ikut paket pekerjaan itu. Kalau dia tidak sepakat, dia tidak ikut. Nah, itu bentuk daripada karakter kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Dia take it or leave it. Nah, itulah makanya sangat penting Bapak Ibu semua ketika memilih jenis kontrak, pikirkan output yang ingin kita dapatkan dari pekerjaan itu. Nah, ini inovasi kontrak. Di sisi kiri, Bapak Ibu, saya tunjukkan sebuah grafik. Ini sih anu saya saja, apa namanya, perkiraan saya saja. Kalau kita lihat kondisi saat ini, Bapak Ibu, kita melihat di sisi ini kontrak lumsum itu hampir 50%. Kita kalau bicara pengadaan kontraknya apa lumsum gitu. Kenapa? Oh, ininya risikonya di penyedia semua. Ya benar. Ya benar mungkin kita bisa inovasikan sedikit, kreasikan sedikit kontrak lumsum itu gitu loh. Tidak sekedar hanya lumsum biasa saja seperti yang saat ini ada gitu. Yang kedua, mungkin 20% harga satuan. Selanjutnya gabungan lumsum harga satuan, waktu penugasan, dan hanya sedikit kontrak payung kita lihat. Padahal sebenarnya 60% belanja pemerintah itu kebanyakan adalah belanja rutin operasional yang seharusnya dimungkinkan mungkin kontrak payung, tahun jamak mungkin gitu ya. Nah, variasi kontrak ini dapat berupa variasi atau kombinasi kontrak seperti kontrak payung kita gabungkan dengan multi years. Kita gabungkan dengan multi years, mungkin bisa lebih efektif. Kita bayangkan multi years 3 tahun gitu misalnya. Terus kita kontrak payungkan. Kita ikat penyedia dengan harga satuan yang tetap setiap tahun selama 3 tahun. Itu sangat membantu kita, lebih efisien kita, lebih efektif, gitu ya. Kontrak supply by owner, ini mungkin bentuk variasi kontrak yang lain kalau kita bisa dapat lakukan karena merasa kita menguasai terhadap pasokan barang gitu ya. Lebih bagus apa namanya bahan baku pasokannya, bahan-bahannya kita yang beli. Kita cari penyedia untuk mengerjakan saja supply by owner.
Atau kontrak mungkin bisa kita kontrak sewa atau kontrak servis. Daripada kita beli, mungkin misalnya kalau kita beli barang jasa itu risikonya terlalu tinggi. Karena apa? Karena kalau kita beli, kita akan direpotkan dengan pemeliharaan gitu misalnya. Kenapa enggak kita kontrak sewa saja gitu? Seperti mobil gitu, seperti komputer di kantor. Mungkin bisa disewa, nggak kita beli sehingga kita bebas biaya pemeliharaan. Di sisi lain, outputnya, manfaatnya adalah kita tetap bisa menggunakan barang jasa setiap saat kapan saja barang jasa itu optimal. Karena yang kita kita bayar itu adalah sewanya. Sewanya yang kita bayar adalah ketika barang itu berfungsi dengan baik gitu. Atau mungkin juga kontrak terintegrasi yang bisa diintegrasikan. Dapat berupa pengembangan dari konsep pengadaan terintegrasi. Kalau pemilihan penyedia sudah terintegrasi, mungkin kontraknya bisa kontrak terintegrasi yang kita bisa buatkan. Seperti kontrak berbasis kinerja atau performance based kontrak yang didorong sebenarnya saat ini oleh pemerintah. Kontrak tingkat layanan, service level agreement, misalnya pemeliharaan-pemeliharaan, apa pengadaan yang butuh pemeliharaan. Kita mungkin bisa kontrakan service level agreement atau modifikasi turnkey, design and build, EPC, Engineering Procurement Construction, atau yang lagi banyak sekarang di beberapa apa namanya tempat sering kita dengar diskusi bentuk kontrak seperti Build Operate Transfer atau BOT, yang mana eh, partner atau mitra atau penyedia dia membangun, dia mengoperasikan, setelah masa operasional selesai dia transfer serahkan pemerintah. Sebenarnya pola-pola berkontrak ini sebenarnya memberikan ruang kepada pemerintah sebenarnya untuk menyediakan layanan publik lebih baik menurut saya. Kenapa? Karena kalau saya lihat postur belanja pemerintah, Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kalau secara umum saya lihat 60% itu biasanya belanja pemerintah untuk belanja rutin dan gaji pegawai. Ya, belanja rutin 60% dah. 20% mungkin gaji pegawai. Udah 80% habis. Tinggal 20% anggaran pemerintah. 20% ini tentu tidak cukup untuk belanja investasi layanan publik. Nah, sehingga dibuka ruang-ruang sebenarnya utamanya bagi teman-teman yang di BLU, di BLUD gitu ya. Mungkin bisa dibuka ruang sebenarnya perjanjian kontrak kerjasama dengan BOT, Build Operate Transfer. Penyedia membiayai sekaligus membangun, mengoperasikan bersama. Jadi pengembalian investasinya pada masa operate, setelah investasi kembali, dia bisa transfer ke pemerintah. Atau bisa dibalik, Build Transfer Operate. Dia bangun, setelah dibangun dengan biayanya mereka, dia serahkan ke pemerintah, setelah itu baru dioperasikan bersama. Atau bisa jadi dia bangun, setelah jadi gedung itu disewakan gitu ya. Jadi disewakan, setelah masa sewa selesai ditransfer. Atau pola-pola lain yang menurut Bapak Ibu silahkan dikreasikan dan kita menjadi bahan diskusi kita bersama. Jadi sekali lagi di forum ini saya hanya memantik diskusi kita bersama bahwa ada sesuatu yang bisa kita perbaiki di pengadaan kita sebagai sebuah konsep, sebuah inovasi gitu ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, inovasi kontrak itu adalah sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Sekali lagi, inovasi itu adalah keniscayaan. Karena apa? Karena perubahan pun adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada sesuatu yang stagnan. Tidak ada yang stagnan. Jadi inovasi adalah keniscayaan untuk mewujudkan pengadaan yang value for money. Kalau kita pahami value nilai, tentu tidak bisa kita batasi nilai itu hanya dari sisi harga termurah gitu ya. Value itu sangat banyak Bapak Ibu. Value itu bukan sekedar pekerjaan atau barang jasa itu datang selesai gitu maksud saya. Tapi di sisi lain mungkin value yang bisa kita ambil pengadaan itu juga sebagai media kita untuk belajar, media kita untuk berkreativitas, media kita untuk menyalurkan nih minat hobi, minat belajar kita. Itu value-value lain yang mungkin bisa kita gali dalam pengadaan, tidak hanya sebatas pengadaan mengadakan barang jasa saja gitu.
Juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelaku pengadaan dapat menerapkan beberapa inovasi kontrak yang saya sebutkan tadi. Inovasi kontrak selalu dilandasi dengan pencapaian output, karena di situ ada dul matahid yang kita dapatkan, ya. Selain reh matahid, tadi saya sebutkan adalah dul matahid, tujuannya, manfaatnya, output, dan dipastikan dari niat jahat seperti suap, fiktif, markup, penipuan, persekongkolan. Sehingga ini dibutuhkan lebih dari sekedar prosedur, tapi dibutuhkan juga sebuah argumentasi, reason yang jelas untuk memberikan gambaran tercapainya sebuah dul matahid, tujuan daripada pengadaan. Nah, terakhir selalu saya bawa ininya Pak Muji, ini ungkapan Pak Muji, bahkan Pak Muji biasanya menyebut dengan 5L. Saya sampaikan bahwa pengadaan itu ada do, ada don't. Do itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang harus dilakukan itu saya menyitir ungkapan Pak Muji, 4L. Legal, logis, lengkap, lunas. Jadi kalau sudah legal, aturannya ada gitu, masuk logika pikir, lengkapi dengan kertas kerja, dokumen-dokumen, dan hak kewajiban para pihak terlunasi. Dan don't-nya yang tidak boleh dilakukan adalah ada ada eh, suap, fiktif, markup, penipuan, persekongkolan. Ini jangan dilakukan. Jadi ada do, ada don't. Do-nya lakukan legal, logis, lengkap, dan lunas. Dan jangan dilakukan do-nya itu adalah suap, fiktif, markup, penipuan, dan persekongkolan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ruang diskusinya sangat menarik Bapak Ibu kalau kita bicara pengadaan barang jasa. Kalau apa namanya dalam pengadaan itu sekali lagi kita hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang, mungkin kita akan bosan gitu. Kita belajar apa lagi setelah ini ya? Mungkin kita hanya nunggu aturan yang baru terbit lagi sehingga kita bisa belajar lagi aturan yang baru gitu. Tapi maksud saya di sisi lain gunakanlah pengadaan sebagai ruang kita untuk mengembangkan diri dan belajar dan apa yang saya sampaikan siang hari ini mudah-mudahan bisa memantik forum diskusi kita sehingga pengadaan kita menjadi sesuatu yang semakin menarik gitu ya, semakin menarik dan tidak lupa pengadaan itu bisa berkembang gitu ya. Sehingga pengadaan tidak jadi hanya sebegini-begini saja dari dulu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewa Manu atas paparannya. Kalau saya setuju Pak, proses pengadaan itu menakutkan memang Pak. Menakutkan itu bisa dari segi luarnya, dari PPK, bisa dari kaminya, pejabat pengadaan atau panitia, atau Pokja. Menakutkannya kalau bagi PPK, kalau nanti nggak sesuai Pak, itu menakutkan Pak. Terus kalau dari kami Pak, PP atau Pokja, menakutkannya kalau nanti ada yang harus-harus itu Pak. Itu menakutkan, Pak. Jadi aslinya memang proses pengadaan itu menakutkan. Baik, kurang lebih 5 menit yang lalu Bu Dewi Sartika dari Rokan Hulu itu sudah raise hand, Pak. Jadi kasihan nanti beliau pegel tangannya, capek tangannya karena dari tadi sudah raise hand. Kami persilakan Bu Dewi Sartika. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Mbak? Kedengaran ya? Oke. Perkenalkan saya ada fungsional Madya ya, udah Madya dari Kabupaten Rokan Hulu. Saya tadinya maaf, menarik yang disampaikan oleh Pak Dewa Manu, Bapak atau Abang. Kalau orang Sumatera bilangnya Abang Dewa Manu. Menarik. Tapi rasa ada kecewa juga karena saya terlalu berharap gitu begitu admin nge-share tentang inovasi kontrak. Wah, menarik nih dari pagi saya tungguin gitu. Walaupun jadwalnya jam 2 saya udah wanti-wanti supaya agenda yang lain saya tinggalkan. Kenapa? Karena jujur saja saya adalah pelaku PPK, pelaku PPJ dalam hal ini PPK. Kenapa ini menjadi penting bagi saya? Karena saya tahu bahwa kontrak itu adalah alat hukum utama. Apakah kita mau membawa ini menjadi terbaik atau tidak, dasarnya adalah di kontrak tersebut. Maka
tugas PPK di Perpres terbaru di 46 tahun 2025 sama dengan sebelumnya ada pada huruf D di pasal 11 menetapkan rancangan kontrak itu murni sepenuhnya adalah tanggung jawab PPK walaupun PPK boleh membentuk tim teknis tapi paling tidak PPK juga harus punya punya ini ya punya pengetahuan. Jangan bicara tentang inovasi dulu deh, pengetahuan aja tentang berkontrak ini wajib karena fruitnya semuanya ada di situ. Terus eh, per- sebelumnya saya bilang bahwa pernah kalau ditanya pernah diperiksa berkali-kali. Dasar selalu yang ditanyakan adalah kontrak. Selalu pada saat diperiksa kontraknya mana? Kontrak dulu yang dipinjam, yang dipanggil, yang diperiksa, yang harus dikumpulin gitu ya Mbak ya. Itu mau nggak mau pasti ya. Pokja pun yang pertama kali kalau ada kita pemanggilan yang pertama yang dilihat itu yang diminta itu adalah kontrak. Balik lagi, kenapa saya terlalu banyak berharap dari Mas Dewa tadi, Bang Dewa tadi adalah saya mau pada tataran praktis, karena beliau adalah praktisi, saya pikir ini materinya praktis, tapi hanya dikorek yang bagian luarnya saja. Tapi it's not okay gitu ya. Maaf ya, Mas Dewa, boleh-boleh saja kita kritisi ya kan. Walaupun Anda, Pak Dewa adalah senior di bagian hukum itu, tapi yang grassroots berada di lapangan itu kita-kita gitu. Jadi kita ini lahan taman dari HPH, auditor, kejaksaan dan sebagainya macamnya. Kami butuh ilmu itu banget gitu loh. Sampai kita sudah memegang sertifikat ahli kontrak pun kita nggak rasanya nggak cukup gitu. Rasanya nggak cukup banget gitu untuk menghadapi eh, APH yang dia tidak tahu menau tentang kontrak. Jangankan pernah membaca tentang Perlem KPP yang dasarnya Perlem 12 2021 misalnya ada dia di situ apa namanya tuh ada di situ dibuat SPK tentang di SSK SUK dia kadang nggak baca SSK SUK dia nggak baca dia taunya bahwa ini ada penyimpangan dan dia pura-pura itu kontrak eh, sangat dia mengerti gitu padahal dibaca juga enggak gitu ya kan balik lagi ke pertanyaan saya simpel sebenarnya terkait yang saya harapkan adalah eh, pada saat kita melaksanakan kontrak dari SDP yang sudah dibuat oleh LKPP, boleh nggak kita menambahkan klausul-klausul terhadap untuk pengamanan terhadap diri kita, terutama kita PPK itu ya. Perpres terbaru juga ujung tombaknya adalah PPK. Yang lama juga begitu. Jadi kita ini adalah kaki kanan di sebelah itu udah di penjara, yang sebelah kiri itu udah mau terjun bebas juga gitu. Nah, kontrak inilah salah satunya menurut paparan Mas Dewa tadi adalah untuk salah satu ya antisipasi selain ya yang dibilang Pak Muji tadi ya kan akuntabilitas dan sebagainya macam nonsen rasa saya kalau kita tidak paham dan tidak mengerti tentang kontrak ini. Itu sedikit panjang, sedikit koreksi mungkin juga, tapi nggak apa-apa untuk membangun wacana di dalam MTC ini. Thank you, makasih. Salam sehat selalu buat semuanya. Baik, terima kasih Bu Dewi Sartika atas masukan. Dan juga mungkin ada sedikit pertanyaan juga mungkin Pak Dewa Manu ada bentuk-bentuk contoh kontrak mungkin yang Oke. karena memang kontrak itu pasti akan spesifik ya untuk setiap pekerjaan, tetapi yang umum itu ada. Kemudian mungkin dari Bu Dewi Sartika pingin contoh konkret bentuk kontrak seperti apa yang bisa mengakomodir kebutuhan dari PPK. Begitu ya Bu Dewi ya. Oke. Mungkin kira-kira silakan Pak Dewi. Benar, benar, Baik. benar banget. Terima kasih Bu Dewi. Jadi eh, eh, sebenarnya kalau Bu Dewi bilang tadi ini ya eh, apa namanya eh, agak kecewa ya. Justru saya senang Bu karena eh, apa yang saya sampaikan ada yang menyambut gitu loh. Memang saya pantik diskusi ini, memantik diskusi ini karena apa? Makanya judul daripada diskusi inovasi kontrak ada dalam tanda tanya. Artinya memang banyak masih ragu ketika kita melakukan sebuah terobosan baru ketika kita melakukan terobosan baru dalam berkontrak gitu. Eh, Kalau Ibu menanyakan terkait dengan teknisnya gitu ya,
Kalau saya analogikan begini, Bu. Di di tempat saya kebetulan saat ini tugas di rumah sakit, Ibu. Eh, Memang harus ada orang yang menurut saya berani untuk melakukan sesuatu dulu sedikit berbeda gitu ya. Eh, Ketika saya tugas di rumah sakit ini, sebelum saya tugas itu tidak ada pernah ada namanya kontrak yang sifatnya multi years, Bu. Nggak ada sifat kontrak multi years. Beberapa pekerjaan misalnya pemeliharaan alat gitu, Bu, itu dilakukan setiap tahun dan cenderung harganya naik setiap tahun. Nah, ini kami lakukan kajian karena penyediaannya hanya itu saja, penyukaan langsung, terus kontraknya itu apa namanya kebutuhan kita setiap tahun. Kami lakukan kontrak multi years. Setelah itu, tahun lalu kita potret, setelah selesai multi years-nya 3 tahun, kita potret efektivitas kontrak kita. Ada kelemahan di situ saya lihat ketika eh, kita berkontrak multi years dan sifatnya adalah lumsum. Saya potret di situ, oke ini kurang efisien. Kita ubah lagi dengan SLA. Kita buatkan service level agreement-nya. Ketika service level agreement kita buatkan, kinerja penyedia lebih baik lagi karena dia takut kena penalti. Karena di service level agreement kita sepakati downtime-nya berapa jam gitu. Respon time-nya berapa jam. Nah, respon time kita pasang 2 kali 24 jam. Alat itu tidak boleh downtime lebih dari 24 jam gitu. Ketika itu tidak tercapai, dia kena penalti. Nah, ini lebih bagus lagi kinerja penyedia. Nah, ini tentunya memang memang kita harus ada yang berani memulai untuk ini. Saya tidak salah terhadap apa namanya dinamika yang Ibu sampaikan tadi. Saya tidak pungkiri terhadap APH begitu Bu ya. Eh, yang ingin saya tekankan begini Bu. Kadang-kadang eh, mohon maaf saya tidak ini ya. Saya senang ini ya mengutarakan sebuah ini ungkapan filosofi gitu Bu ya. Ada dalam filsafat itu kita tidak bisa mengendalikan semua orang, tapi yang kita bisa kendalikan adalah respon kita terhadap kondisi itu. Jadi kita nggak bisa mengendalikan dalam hal ini respon orang lain, tapi yang kita bisa kendalikan respon kita terhadap suatu hal itu. Maksud saya, oke lah PH seperti itu gitu loh. Itu memang ranahnya dia seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah respon diri kita terhadap kondisi itu. Responnya apa? Responnya adalah dengan menambah apa namanya, meningkatkan kompetensi dengan membekali diri dengan reason-reason yang argumentasi teknis karena yang saya pahami, yang paling paham dengan sebuah proses pekerjaan itu adalah diri kita sendiri. Cuman sayangnya, ketika ada pemeriksaan justru kita tidak bisa menjelaskan dengan baik sebuah proses itu. Dengan baik itu dalam arti tidak bisa kita menjelaskan dengan dasar-dasar kajian. Kenapa? Karena saya pahami ketika saya melakukan sebuah perubahan pasti akan terjadilah yang pertama lah denial, Pak. Penolakan. Bahkan saya sendiri sampai dipertanyakan langkah saya melakukan kontrak multi years. Pertanyaannya ketika saya buat kontrak multi years dari keuangan, oh ini kan kontrak multi years harus persetujuan kepala daerah. Ya saya jawab, yang saya kontrakkan multi years ini adalah pekerjaan yang bukan sifatnya karakternya project. Ini adalah pekerjaan rutin, bukan pekerjaan project. Kalau project baru harusnya izin apa persetujuan karena harus keberlangsungan anggaran. Nah, ini maksud saya kedalaman ketika kita membuat kajian itu menurut saya penting gitu. Hal lain yang pernah saya lakukan. Jadi mohon maaf saya bukannya saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, Ibu. Rumah sakit di mana-mana, Ibu. Eh, Banyak rumah sakit itu yang cash flow-nya nggak sehat, Bu. Cash flow rumah sakit banyak yang nggak sehat. Betul, Bu ya. Di sisi lain, kalau kita ikuti belanja pemerintah murni, bukan saya tidak sepakat, Bu, sekali lagi. Saya sangat mendukung ini kebijakan pemerintah dalam hal ini TKDN gitu misalnya. TKDN. Ketika rumah sakit itu butuh komputer,
wajib TKDN. Ibu mungkin paham komputer TKDN dalam tanda kutip mungkin kualitasnya tidak sebagus yang mungkin ya barang ini ya. Di sisi lain, kalau uang rumah sakit dibelanjakan yang non TKDN nggak boleh. Yang saya lakukan apa? Saya meresponnya dengan tidak membeli sekarang belanja modal. Yang saya lakukan adalah sewa komputer itu. Ini kan yang kita bisa lakukan adalah respon kita terhadap hal itu kali lagi. Saya tidak menyalahkan kebijakan itu, gitu. Itu yang bisa saya lakukan. Nah, ketiga hal yang sudah juga yang saya lakukan adalah eh, menggabungkan kontrak multi-years dengan kontrak payung. Limbah medis di tempat kami, limbah medis itu, Ah, yang saya tahu limbah medis itu belanja yang rutin tiap tahun, gitu ya, yang rutin tiap tahun dan setiap tahun kalau kita lakukan tender itu ya, tender itu harganya pasti naik tiap tahun, gitu ya, dan itu adalah belanja yang kritikal buat rumah sakit gitu, kritikal terhadap rumah sakit. Yang saya lakukan adalah saya lakukan tender untuk kontrak yang kontrak payung yang multi years. Jadi selama 3 tahun kita ikat harganya per kilogramnya berapa. Nah, itu yang bisa saya lakukan sebagai PPK. Mungkin hal itu yang apa ya masih sederhana sekali, masih sederhana sekali eh, yang bisa saya lakukan. Tetapi itu saya lakukan lebih kepada apa? Lebih kepada untuk memulai sesuatu yang berbeda. Agar apa? Agar stakeholder pengadaan itu juga tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita kreasikan di pengadaan. Saya tidak berdiam diri terhadap kondisi saat ini yang apa namanya dalam tanda kutip persepsi pengadaan itu adalah hal yang buruk, stigmanya ya di mata APH. Saya tidak pungkiri itu. Tetapi saya tidak berdiam diri dengan merespon itu sesuatu hal yang bisa saya lakukan. Respon saya terhadap hal itu saya lakukan dengan apa? Ya dengan itu melakukan sebuah inovasi, melakukan hal-hal yang sedikit berbeda dan itu kita sampaikan kepada apa namanya? Kepada stakeholder yang lain bahwa ujungnya daripada ini ketika kita lakukan ini ujungnya adalah lebih efisien. Dan itu sudah kita buktikan bahwa itu lebih efisien gitu. Dan mungkin ke depan hal-hal lain bisa kita lakukan. Mungkin misalnya supply by owner, misalnya ketika kesiapan kami teman-teman di rumah sakit misalnya ada instalasi pemilihan sarana rumah sakit, kalau mereka sudah siap, saya akan lakukan supply by owner terhadap pekerjaan di rumah sakit. Tentu kesiapan rumah sakit harus ada. Nah, untuk inilah sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman semua, penting kita sebenarnya menyusun sebuah strategi pengadaan lebih dari sekedar menyusun spek pekerjaan. Tetapi strategi, strategi. Kalau saya memahami sebuah strategi itu pasti akan saya pisahkan dulu. Pertama adalah kita ambil dari visi misi rumah sakit. Rumah sakit kami punya visi misi yang menjadi rumah sakit unggulan gitu ya, standar internasional gitu. Berarti pengadaan kita harus rujukannya nggak bisa barang-barang yang standarnya tidak internasional, karena visi kita ke sana. Karena visi kita ke sana. Kedua, selalu saya pahami ketika kita menyusun sebuah strategi pengadaan, kita harus buatkan dalam hubungan dengan teorinya. Ini teorinya dari kuadran apa pengadaan kita ini. Sehingga langkah ini yang kita lakukan gitu. Jadi saya yakin ketika kita melakukan hal-hal seperti ini dan kita bisa jelaskan dengan gamblang gitu, apalagi dengan dasar teorinya, dengan dasar bukti efisiensi yang kita bisa lakukan. Rasanya kekhawatiran kita bersama terhadap hal itu kita bisa minimalisir gitu. Tentu dengan tanpa mengurangi hormat kita hilangkan hal dun tadi, suap, fiktif, marah, persekongkolan tadi gitu. Kalau ibu menanyakan teknisnya itu yang saya lakukan. Bahkan bahwa itu sederhana, iya. Tetapi rasanya dengan diskusi kita lebih intens, saya sebenarnya sangat ingin berdiskusi terkait dengan apa namanya, bagaimana menyusun, eh, karena begini, karena kalau kami tampilkan, misalnya saya tampilkan misalnya apa namanya kontrak SLA kami, tentu akan berbeda dengan kondisi di tempat Bapak Ibu yang lain gitu.
Ya, paling tidak Mungkin menjadi sebuah pencerahan bagi kita di kabupaten kota lain. Apa yang Oke. Mas Dewa sampaikan adalah, oh ternyata bisa ya kontrak payung digabungkan menjadi kontrak ini. Oke. Tentu kita Kontrak akan Multias. apa namanya itu bisa diskusi sama teman-teman yang lain yang dari di 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 level PPK di dinas-dinas. Apakah ini cocok juga untuk konstruksi sementara untuk pengadaan obat bisa misalnya. Jadi Oke. kan menjadi inovasi seperti judul kita gitu. Nah, pada tataran awal Mas Dewa kan menyampaikan hanya dari segi faktor apa hukum tanpa menyebutkan contoh. Nah, ini mungkin lebih mencerahkan bagi kami Oke, rasanya. ya, betul, betul Itu Ibu, deh betul. pokoknya. Saya sepakat dengan Ibu. Memang sasaran saya sendiri kemarin itu ketika melihat tema ada tanda tanya, memang kita harus yakinkan. Karena Oke. sempat saya lemparkan ini dalam satu forum Pak Muji juga, eh, sama pertanyaan dengan Ibu. Karena begini, kalau kalau ini di tataran ini terlalu di apa ya, ditekniskan banget, mungkin situasinya beda di tempat Bapak Ibu. Saya Ya. sepakat apa yang Ibu sampaikan. Ya karena Eh, maaf mungkin ya benar sih yang Mas Dewa sampaikan karena audien kita kan nggak semuanya PPK. Nah kebetulan betul, ada betul. sebagian besar yang PPK mungkin butuhnya itu. Ah, Oke. yang Mas sampaikan di awal itu rasanya sudah benar, tapi kan saya koreksi tadi bahwa ini terlalu mendasar, terlalu apa namanya itu terlalu ngambang kayak gitu bahasa ya kitanya ya. Tidak Oke, tepat sasaran bagi kami yang PPK gitu kan. Saya kan oke. mengkoreksi di awal Nah, ini kurang tepat bagi kami yang rasanya lebih bagus di contoh-contoh yang disampaikan pada saat penjelasan tadi. Jadi kita kan jadi tanda tanya, oh ternyata bisa ya. Padahal kontrak multi year itu setahu saya ada di level design and build, di konstruksinya, terintegrasi. Jadi seperti itu kenapa, oh ternyata bisa ya gitu kan. hmm. Dan Oke, ada ya. gitu loh. Jadi wacana baru juga oleh APH ini. Yuk diperiksa yuk gitu Ah, kan. Jadi iya, pelajaran iya, iya. mau juga dia Saya mereka lagi, betul, mempelajarinya Bu. kan. Saya ya lagi izin carikan izin kontrak Bapak saya Ibu. yang itu, yang multi-yes. Jadi carikan. Saya share ya. Ya, ya Ini izin multi, Bapak. ya, Mungkin memang silakan. mungkin yang diinginkan oleh Bu Dewi, kalau memang ada contoh yang sudah pernah dilakukan dan mungkin sudah aman dalam tanda kutip sudah melewati pemeriksaan dan sebagainya mungkin bisa di-share. Walaupun tidak akan dilakukan istilahnya plek-ketiplek ya di tempat Iya, lain. iya, iya. Tapi istilahnya Ya. kayak tadi Itu. ada kontrak-kontrak apa tadi yang BOT atau apa itu Iya, mungkin kan itu belum bener pernah banget. lihat kami. Bagus banget Jadi gitu ya mungkin kan. jadi Bisa mungkin dijapri, Oke. contohnya ada mungkin nomor maksudnya telepon Bu Dewi gitu. itu aktif nggak nomor Mas Dewanya di yang di Oke, yang di Bu. Boleh. aktif ya? Kalau Ibu Mungkin di Japri berkenan, ya. saya Oke, Kak. japri. Karena Oke, saya nggak apa-apa. jujur, saya agak nggak enak kalau saya share. Karena Ya, ini, ya, I ya, know. Karena saya di japri. dalamnya Oke ya? pesertanya juga ada APH. Kita teman di sini kita di dalam grup tuh ada APH loh. Nggak apa-apa. Oke. Kita kan sama-sama belajar juga, sama bersilaturahmi. Mungkin Ya. bisa ke yang lain, Mbak. Kasihan yang lain dan nunggu tuh si Pak Kris juga PPK lagi nunggu. Nggak apa-apa. Thank you Oke, ya, Mas makasih Ibu. Dewa, Saya, ilmunya. Ibu japri ke saya, nanti saya kirimkan Oke, satu oke. kontrak BOT. Ya, ya. Baik. Makasih, makasih, Baik, matur terima kasih suwun. Pak Dewa dan terima kasih Bu Ya, Dewi. Eh, izin untuk pertanyaan yang ada di room chat, saya gabung ya karena kalau tidak salah walaupun dari berbeda yang memberikan pertanyaan tapi kelihatannya hampir mirip. Sebelumnya mohon izin kami langsung ke Bu Kris dari PPK Rumah Sakit Suraji Klaten. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih, Bu Teril. Ya, luar biasa Pak Manu presentasinya. makasih Ibu. Makasih Ibu. Ya, eh saya tadi Ibu gini ketemu di mana ya akan kita Bu mungkin ya? banyak ajangnya, banyak Ajaknya. ajangnya. Jadi Izin Bu kalau Kris ini juga narasumber Pak. Iya, enggak, saya makanya saya sempat ikut di mana Ibu ya. Lupa. waktu Silakan saya Ibu. diminta LKPP ke Bali itu loh. Oh iya iya ya Bu ya Bu. Iya, iya. Ya, Pak Manu kan ini juga ikut konsolidasi kami yang nasional, kami konsolidatornya obat. Oh iya 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 ya Bu ya Bu. Ya, rumah sakit ya, sama-sama Hmm, rumah sakit nih. Tadi masalah kontrak payung yang dengan bahasa multi-use gitu ya. betul Eh, Bu. kalau
Kalau multies itu memang kami sepengetahuan kami memang saat itu kami melakukan karena harus waktu itu belum ada aturan inovasi kontrak gitu ya. Meskipun sekarang diatur persis di Perlem LKPP 2024 ini dan sebetulnya secara implisit di 12 2021 itu juga sudah menyatakan ada di situ gitu ya. Tetapi kami yang multi years itu kan memang kami pernah membangun konstruksi 2014 gitu ya. Kami itu harus sampai Kementerian Keuangan. Maka waktu itu begitu ada inovasi kontrak gitu. Tadi benar dikatakan bahwa efektif efisien betul gitu. Kemudian saya gabung juga dengan konsolidasi. Jadi begitu BMHP itu bisa lebih dari 1 tahun gitu ya. Itu kan ini tidak kontraknya multi-years karena kalau kontrak multi-years itu nanti kami harus izinnya sampai di Kementerian Keuangan. Maka kontraknya kita ikat. Justru kami ini kontrak itu sekarang udah 1 tahun. Kemudian kalau obat misalnya diikat gitu. Kemudian ada yang kalau BMHP kan 2 tahun sehingga atau yang lain-lain itu bisa kontrak servis 5 tahun. Kemudian banyak kami lah yang lebih dari 1 tahun nanti kerjaannya cuman pengadaan barang jasa terus gitu ya. Lah, maka eh, mungkin ini juga bagi Bapak Ibu betul yang dikatakan Pak Manu ini hal yang sebetulnya tidak tidak merupakan barang asing gitu ya, barang asing strateginya kayak limbah itu kami 3 tahun Pak, termasuk saya konsolidasi dengan Rumah Sakit Sanglah Murah itu. Kami ikutkan ke sini gitu ya, kami ikutkan ke sini jadi limbah limbah medis itu bisa memang 3 tahun dan hanya 3.000 sekian gitu. Jadi lebih murah sekali, tapi itu memang dari strategi market sounding sebetulnya hasilnya. Kita kan nggak bisa menentukan sendiri ya Pak. Jadi kita Betul. mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu vendornya maunya seperti apa, di pasar seperti apa. Jangan sampai kita menetapkan misalnya kontrak payung kita ikat 3 tahun, tapi kita nggak menganalisa pasar nanti sama aja. Betul. Maka Hmm. itu yang hasil dari market sounding dia menentukan, oh kalau obat kami hanya berani 1 tahun Bu gitu. Kalau BMHP masih bisa lah 2 tahun gitu ya. Kalau misalnya kendaraan sewa kami bisa 3 tahun, pemeliharaan bisa 5 tahun dan sebagainya. Itu yang harus juga kita pahami bersama. Maka strategi apa yang nanti kita mau ambil gitu. Kalau tadi Bu Dewi mengatakan apakah kita bisa menambahkan, oh bisa sekali gitu. Sebetulnya kontrak itu kan menurut saya bargaining power atau kesejajarannya ada di situ perikatan itu. Bukan mentang-mentang kita pemerintah kemudian kita seenaknya kita lebih tinggi enggak menurut saya. Jadi eh, namanya kontrak perikatan, janji kedua belah pihak itu kan mesti setara gitu ya. Maka kalau misalnya kita sudah sepakat bayarnya hanya maksimal katalah 1 bulan ya tidak lebih dari itu gitu. Soalnya kalau dari situ kita bisa lebih dari itu kita bisa kena prestasi sebetulnya. Cuman kita kadang menang-menangan sendiri gitu ya. Karena anggapannya mereka yang butuh kita, padahal enggak juga. Nah ini yang perlu ditekankan juga kepada Bapak Ibu semua. Jadi eh, kita semua untuk tadi Pak Manu tentang inovasi kontrak itu memang kita udah lama sih kalau yang inovasi kontrak ini kita buat gitu ya. Kemudian kami mencoba menginisiasi kemudian dengan konsolidasi beberapa rumah sakit itu kita ikutkan tetapi kita inovasi kontrak. Jadi setiap tahun itu setelah di Paturon kita akan lagi membuat kontrak lagi gitu. Cuman harga aja yang kita ikat selama 3 tahun atau 5 tahun atau kayak Satpam, cleaning service itu saya mengekor ke LKPP itu kami ikat 3 tahun gitu ya. Itu yang menjadi apa strategi kita selaku PPK ya memang harus ada inovasi-inovasi. Sebetulnya juga di bangunan itu boleh kita tidak harus karena untuk continue juga bangunan itu kita sebetulnya bisanya baru 1 tahun ya 1 tahun tapi kita bisa ikat selama 3 tahun dengan kontraktor pemenang ini gitu ya. Itu bisa kita lakukan gitu. Itu Pak Manu, sehingga ya tadi bahasa multi-use menurut saya karena nanti berbeda banget. Multi-use-nya kita kalau misalnya kontrak multi-use berarti saya harus sampai kementerian Pak izin. Kementerian Keuangan izin itu waduh ribet Ya, waktu itu. Tapi kalau ya. namanya kontrak payung dengan kita akan berkontrak sebenarnya cuma setiap tahun gitu. Cuman kita akan mengikat
oleh KPA dulu, harganya sekian nih volume. Kalau misalnya kontraknya harga satuan ya kita bisa melakukan perkiraan aja jumlahnya sekian, tapi jangan terlalu meleset. Maka Betul. Kementerian Keuangan yang kami menjadi konsolidatornya untuk kontrak, misalnya kami 3 tahun, 2 tahun gitu ya, kami minta untuk sudah disepakati pengambilannya 80% agar juga vendor tidak rugi-rugi amat gitu. Sudah diberikan harga terbaik karena beberapa jumlahnya banyak, tetapi teman-teman nggak konsekuen. Apalagi nanti sudah kontrak 3 tahun, tapi ada harga yang murah, misalnya kayak kemarin kami di Tegor itu harga murah, ternyata obatnya itu segera ED kan beda lagi gitu. Tapi Pak Menteri kan nggak tahu sampai di situ gitu kan. Tahu-tahu ini ada lebih harga murah, padahal tidak kontraknya lebih dari 1 tahun, juga tidak ini juga konsolidasi pada di luar Jawa lah. Kadang-kadang case-case gitu yang memang kita sebagai PPK harus benar-benar memahami itu. Gitu Pak Manu. Terima kasih sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya Baik. izin, saya makasih, saya belajar banyak juga dari Bu Kris ini. Beliau, itu yang saya sampaikan tadi, mohon maaf, eh, kita kan kadang-kadang terpaku ya Bu Kris ya, menerima kondisi begini dengan berpangku tangan gitu loh. Ibu Ya. sudah melakukan dan saya walaupun kecil tidak sebesar yang Ibu lakukan, kami sudah coba melakukan sesuatu gitu. Makanya apa yang seperti Ibu sampaikan tadi, eh, kami bisa lakukan kontrak limbah itu Bu, yang kontrak payung multi-yes. Proses pertama kita tender Bu, tender dapat pemenang, kita multi-yes tiga tahun waktu itu. Itu lumayan sangat luar biasa mengefisiensikan ya rumah sakit bukan apa anggaran rumah sakit untuk itu. Dan jadi menurut saya sepakat saya dengan Ibu, kita tidak boleh berpangku tangan terhadap kondisi ini. Kita cari solusi-solusi terbaiknya bahwa ruang-ruang itu disediakan oleh aturan gitu ya, disediakan oleh aturan. Cuman keberanian kita untuk melakukan itu yang menurut saya perlu didasari dengan kajian seperti tadi market sounding. Karena kadang-kadang kan kita ketika pengadaan hanya ngurusin spek saja, tidak pernah kita melakukan analisis gitu, analisis terhadap sumber daya di internal, terus analisis pasar di luar gitu, analisis pasokannya juga gitu. Sehingga tidak terbangun strategi yang bagus untuk dasar kerjasama yang paling tepat untuk mencapai output pekerjaan. Karena kadang-kadang kalau saya lihat output pekerjaan itu hanya terlihat biasanya kadang-kadang terlihat itu hanya dari sisi kerjaan itu selesai. Tidak pernah dilakukan kajian pengukuran terhadap efektivitasnya. Kalau terus-terusan begitu-begitu saja, menurut saya tidak berkembang pengadaan. Ini harus dikreasikan. Saya sepakat dengan Ibu. Harus dikreasikan. Ada sesuatu yang harus kita kreasikan gitu. Makasih Bu Chris, makasih. Oh iya, satu lagi Pak Manu, untuk masalah PDN ya dengan TKDN, Hmm. itu sebetulnya bagi kita semua itu kita melihatnya bukan karena itu wajib, Hmm. tetapi apakah spek yang diusulkan oleh user itu benar-benar sesuai kebutuhan enggak gitu. Kalau memang Hmm. kebutuhannya kebetulan kita analisa direview oleh PPK dan itu tidak ada produk dalam negeri, ya kita nggak apa-apa, kita berani aja untuk kita tidak beli di situ. Jadi kalau misalnya ada BPK ya kita ngomong bahwa di TKDN nggak ada produk dalam negeri, nggak ada kebutuhan kita begini-begini, kita buat aja justifikasi atau kronologisnya kayak apa sehingga jangan sampai dibalik dulu. Kita harus wajib Ya, produk dalam betul. negeri, tapi Kebutuhan kebutuhan kita kita menyesuaikan sebetulnya dengan itu. bukan itu sehingga nanti ini yang akhirnya nggak jadi. Bukan kemudian kita sewa, bukan enggak. Tapi sebetulnya mau sewa, mau ini kita kan bisa menganalisa nih ya, bisa menganalisa sebetulnya kayak mobil itu misalnya kami sewa dengan endak itu kita lebih lebih untung yang mana, profit yang mana. Oh, ternyata kita bisa sewa lebih enak nih dari segi profitnya dan sebagainya, pengeluaran maintenance dan sebagainya. Akhirnya kita memutuskan itu. Tapi bukan karena produk dalam negeri itu kita tidak ada kemudian sewa enggak juga. Jadi kita melihat spesifikasinya seperti apa yang kita butuhkan gitu. Gitu Pak Manu. Terima Ya, kasih.
Baik, markup. terima kasih Bu Kris dan Pak Manu atas sharingnya sementara tadi. Kelihatannya kalau saya mohon izin untuk menangkap, tidak bisa kita serta-merta inovasi kontra itu langsung kita laksanakan di tempat kita masing-masing karena tergantung dari identifikasi kebutuhan, identifikasi keadaan dan segala macam ya Pak ya. Seperti tadi yang Bu Betul, Kris betul. ceritakan juga tidak kemudian langsung oh yang ini pakai ini ya Bu Kris ya. Pasti disesuaikan dengan masing-masing paket. Begitu ya Bu ya. Kalau yang jelas Bu Teril, Nggih. yang rutin itu ngapain kita setiap tahun? Ya, Yang betul. jelas rutin setiap tahun kebutuhannya, kita bisa kok dengan mereka, Nggih. kita kontrak lebih dari 1 tahun gimana gitu. Sehingga tidak Oke. setiap tahun namanya rutin ya. Nggih, Beda dengan siap. kebutuhan yang spot-spot. Iya, siap. Terima kasih Ya, Bu Kris juga atas ya. sharingnya. Pak Manu, ini masih ada beberapa pertanyaan. Mohon izin, waktu kurang 5 menit karena ada batasan waktu Zoom. Satu dari ini saya gabung aja. Berkontrak itu sedihnya ketika nilai kontrak disangka sebagai total kerugian negara oleh orang itu. Sementara di lapangan ada bukti fisik yang nyata, bahkan sedang digunakan fisiknya atau bangunannya. Ini dari Oppo CPH 2525. Saya gabung dengan ini karena kelihatannya bukan pertanyaan tapi semacam pernyataan dan juga mungkin curhat ya Pak. Kemudian berikutnya dari Pak Anom Sukoco, Bapelkes Batam. Izin bertanya apa pendapat Bapak atas kasus hukum terkait pengadaan di mana terjadi wan prestasi dari penyedia barang jasa tetapi yang dituntut negara secara pidana justru PPK. Fenomena di mana segala upaya PPK tetap salah di mata hukum itu membuat semua orang menghindar untuk menjadi PPK. Dan satu lagi dari FM Putra, apakah SSUK dan SSKK harus ada dalam suatu kontrak atau kontrak bisa dibuat simpel saja tanpa memasukkan SSUK dan SSKK? Mohon izin Pak Manu bisa dijawab dalam tempo kurang dari 4 menit karena Baik, terima waktunya kasih tadi mepet. Terima kasih. terkait dengan ini ya, terkait dengan apa namanya eh, kerugian keuangan negara itu mungkin BPK nanti yang paling ini ya untuk menilai kerugian keuangan negara apakah total loss gitu ya. Yang kedua terkait dengan one prestasi. Kalau memang one prestasi itu berarti ketika ada dituntut PPK-nya gitu ya. Eh, Kalau dalam kontrak itu tentu sebuah kontrak itu akan terjadi dispute ya, ada one prestasi pemutusan kontrak tentu ada peran dari para pihak terhadap itu gitu ya, terhadap itu. Sehingga menurut saya untuk mengamankan diri dari sisi hal-hal seperti itu, yang pertama dilakukan itu menurut saya adalah apa kewajiban PPK yang harus dilakukan. Terus ikuti langkah-langkah pengendalian kontrak dengan benar, gitu ya. Ikuti langkah-langkah pengendalian kontrak yang benar. Yang pasti tugas PPK itu adalah bagaimana mengendalikan biaya mutu waktu sebuah pekerjaan, sebuah proyek. Ketika ada keterlambatan, apa yang harus dilakukan sehingga dari sisi PPK terlepas dari tindakan yang disebut sebagai sebuah kesengajaan bahwa itu bisa terjadi sebuah dispute, terjadi sebuah dispute. Hingga kalau kesalahan daripada penyedia. Sehingga ininya pun sebenarnya intinya bukan ranah harusnya, kecuali ada sebuah fiktif markup persekongkolan gitu ya. Harusnya ranahnya itu harus perdata. Apakah itu ganti rugi atau denda, kan itu harusnya ranahnya. Ini kasuistis sekali lagi kasuistis. Itu terus menjawab ini kontrak. Memang sebaiknya yang namanya berkontrak gitu ya namanya kontrak harus ada kejelasan para pihak. Sebenarnya standar bidding dokumen LKPP itu sudah sangat sangat bagus. Bahkan di kalau saya sering gunakan sebenarnya di luar non pemerintah pun saya gunakan terminologi syarat umum, syarat khusus kontrak itu. Karena itu sangat bagus untuk menjelaskan detail-detail daripada kontrak. Dan itu sangat menurut saya tinggal kita sesuaikan dengan karakteristik pekerjaan yang akan kita lakukan kontrak. Makanya saya sepakat ya apa yang disampaikan Bu Teril tadi. Eh, Kenapa saya juga agak menghindari meng-share sebuah inovasi kontrak yang sudah jadi itu, kecuali memang ada diskusi intent begitu, karena kita juga tidak ingin dalam tanda kutip kondisi kan berbeda antara masing-masing organisasi itu sangat berbeda.
Sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang menurut di tempat kami itu tidak masalah gitu ya, bisa jadi di tempat lain bermasalah karena karakternya berbeda. Itu pertama. Yang kedua, eh, pemahaman terhadap sebelum rancangan kontrak itu dibuat itu juga penting gitu. Yang kita tahu bahwa kontrak itu sudah jadi ya seperti itu. Tetapi proses sebelum itu kan ada dokumen sebelumnya, ada proses sebelumnya. Seperti analisis pasar, analisis sumber daya di internal kita, gitu, analisis rantai pasoknya, analisis bagaimana kondisi pasokan di internal pengguna barang jasa itu. Itu dia. Ini yang membedakan itu. Makanya saya menyampaikan kalau pemahaman kita bawa kepada prinsip-prinsip gitu ya, kepada konsep-konsep berkontrak, rasanya ruang-ruang inovasi itu tinggal kita rumuskan saja. Sehingga yang saya ingin dorong teman-teman itu adalah dasar-dasarnya untuk membuat sebuah inovasi dan rambu-rambunya sehingga kita terhindar dari permasalahan walaupun sesuatu hal kita buat sedikit berbeda dari tempat yang lain. Tadi Bu Kris sudah membuat kontrak yang apa namanya kontrak payung, konsolidasi beliau lakukan dan itu fenomenal di Indonesia. Fenomenal. Kalau tidak ada Bu Kris yang berani menginisiasi sebuah hal itu mungkin tidak ada yang melakukan, tidak ada yang berani. Saya melakukan kontrak payung multi years. Mungkin kalau nggak saya lakukan, mungkin belum nggak ada yang berani melakukan gitu. Tapi apakah di tempat Bapak Ibu sudah plek bisa Bapak Ibu lakukan? Belum tentu juga. Ya bisa jadi dikaji dulu hal-hal yang menguntungkan, apa analisis SWOT-nya gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah ini hal-hal yang menurut saya perlu kita landasi dengan dasar-dasar konsep-konsep yang benar, sehingga ketika memilih suatu pilihan untuk berkontrak, kita ada guidance yang harus kita pahami gitu. Kita ada reason konsep teori yang kita bisa breakdown untuk memberikan kita pemahaman argumentasi, reason yang jelas terhadap keputusan yang kita pilih gitu. Gitu. Jadi ini proses pembelajaran menurut saya kalau ada ruang diskusi lebih lanjut sangat bagus sebenarnya untuk ini. Kita bisa rumuskan misalnya service level agreement seperti apa. Bisa menggunakan downtime seperti itu karena kita pelihara alat. Di tempat Bapak Ibu yang lain mungkin tidak cocok service level yang seperti itu gitu. Di tempat kami misalnya ada melakukan sewa seperti Ibu Kris bilang tadi. Tempat Ibu mungkin nggak cocok sewa. Ini kan ruang perbedaan yang menurut saya justru memperkaya khasanah kita ketika kita berpikir pengadaan. Bukan berarti kita harus ragamkan, nggak juga. Justru kita harus buat itu berbeda. Karena kalau berbeda itu justru lebih indah daripada yang sama, gitu ya Bu ya. Itu sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Saya sangat terbuka untuk diskusi, sangat Baik, terbuka. Ibu Dewi nanti sebentar saya emailkan contoh kontrak draft ini Bu ya, biar juga wah, sebagai ini khusus buat bahan Bu Dewi ya, diskusi Pak. kita. Karena beliau WA Baik, saya langsung. iya. Baik, terima kasih Pak Dewa Gitu. Manu atas Makasih, makasih, eh, makasih. materinya yang sangat menarik dan juga ruang diskusi yang bisa kita bangun. Mungkin nanti ada satu sesi lagi ya Pak Muji ya, kalau memang karena ini kelihatannya menarik. Ini kalau Baik, ini mungkin workshop harusnya dibuat, oh Pak Muji. siap. Nah, itu tugasnya Pak Kita Muji harus buat workshop, Pak di Muji, Bali Pak. agar kita langsung rumuskan mana Iya, betul. performance bis kontrak, mana Ya, SLA. siap. Ayo kita rumuskan Siap. sama-sama. Siap, Gitu. Pak Muji di Bali ya, Pak. Baik, mungkin ada informasi dari MSTC. Dipersilakan, Pak Muji. Ya, terima kasih Bu Teril, Pak Dewa Manu. Jadi gini Bapak Ibu, eh, kontrak atau rancangan kontrak itu kan adanya di model dokumen pengadaan. Model dokumen pengadaan kan hanya sekedar contoh. Jadi Anda menyusun kontrak, nggak ikut itu pun nggak apa-apa juga. Misalnya Anda menyusun dalam pasal dan lain, boleh juga seperti itu. Jadi bentuk kontrak secara internasional umumnya begitu. Surat perjanjian, SUK, SK. Kalau kita nyusun dalam pasal ayat, tidak dilarang juga. Ya, yang penting hal-hal untuk kebaikan pelaksanaan kontrak kita ungkapkan di kontrak. Hal-hal yang akan membawa masalah di kontrak kita cegah di kontrak. Seperti itu. Jadi
Seperti itulah apa kontrak itu. Jadi kita harus menggunakan peraturan terkait, logika terbaik dan sebagainya. Ya, tadi sama Pak Dewa Manu tuh jangan sampai kita lupa bahwa logika terbaik contek-contek aja punya Pak Dewa Manu ternyata nggak cocok kondisinya. Seperti di sana mungkin cocoknya sewa. Ternyata di tempat Bapak Ibu nggak ada tuh penyedia yang mau menyewakannya. Kan nggak cocok seperti itu. Demikian Bapak Ibu ya. Mari kita apa manfaatkan kegiatan ini. Mudah-mudahan menambah kompetensi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Dewa Manu, Ibu Kasih Pak Teril, Muji. Bapak Ibu sekalian. Betul. Semoga Terima kegiatan kasih. hari ini bermanfaat bagi kinerja kita sehingga kita Amin. tidak sibuk pengadaan. Sibuklah pada kinerja kita, maka kita bisa memperbanyak konsolidasi, kontrak payung dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Pak Muji. Mungkin ada closing statement dari Pak Deman. Baik, terima kasih Dipersilakan Pak Dewa. Bu Moderator, terima kasih Pak Muji, Bu Teril, terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih kesempatan ini. Saya senang sekali bisa memantik forum diskusi Pak Muji. Eh, ini menjadi memperkaya khasanah kita dalam pengadaan barang jasa gitu ya. Inovasi ini adalah sebuah keharusan untuk menghadapi dinamika pengadaan saat ini, tetapi di sisi lain inovasi itu penting dilandasi dengan kajian-kajian riset yang jelas, yang tentunya masing-masing organisasi pasti berbeda. Saya sangat senang ketika ada teman-teman untuk mengkantor pendapat ini. Eh, itu memang media belajar yang sangat bagus gitu ya. Kita tidak harus ragam, ya. Kita juga tidak harus berbeda gitu ya. Tergantung situasinya seperti apa. Yang penting adalah mari kita niatkan di pengadaan ini menjadi ladang ini ya ibadah kita bersama gitu ya. Kalau saya memahaminya begini Pak Muji, saya tugas di rumah sakit, saya selalu bilang saya bikin video gitu saya kirimkan. Saya lebih bagus bertugas mengadakan barang-barang di rumah sakit daripada saya menggunakan. Mohon amit-amit saya nggak pernah menggunakan barang-barang itu. Lebih bagus saya bertugas mengadakan aja barang-barang itu. Itu Pak Muji sekali lagi terima kasih Pak Muji atas waktu kesempatannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Om Santi 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 Om. Makasih. Terima kasih Pak Dewa Manu atas materi dan juga sharing sessionnya. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan SOSBIMTEK ini dengan penuh perhatian. Terima kasih kepada MSTC yang selalu mengusahakan peningkatan kapasitas dari para pelaku PBJ melalui kelas-kelas daringnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber, seperti juga yang ada di kolom chat, banyak yang menyampaikan terima kasih. Sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.